Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Hamdan dengan NPM 231506103. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan judul judul 2 dari proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang saya buat. Nah, jadi untuk yang kedua ini kan saya mengambil judul penerapan algoritma Keynes clustering dalam kasus sederhana dalam kasus segmentasi pelanggan pusat perbelanjaan. Nah, jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk codingannya. Itu di sini saya menggunakan Python. Terus saya juga sudah mencari datanya dari Kaggle. Nanti akan saya tampilkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, apa itu Keynes clustering. Jadi dalam konteks kecerdasan buatan, Keynes clustering ini termasuk dalam kategori unsupervised learning. Nah, ini berarti berbeda dengan supervised, yang mana supervised learning ini membutuhkan data berlabel, sedangkan Keymatch ini belajar dari data yang tidak memiliki label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi fungsinya itu untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur alami dalam data dengan mengelompokkan titik-titik data yang serupa ke dalam sejumlah klaster atau yang telah kita tentukan. Nah, jadi ibaratnya itu kayak kita memiliki banyak data pelanggan tanpa tahu mereka itu termasuk kategori apa. Nah, Keymatch ini akan membantu kita mengidentifikasikan kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa secara otomatis. Algoritma ini bekerja dengan menginisiasikan key pusat cluster yang kita sebut sebagai centroid, yaitu akan menginisiasikan key pusat secara acak, key pusat cluster secara acak. Nah, jadi kemudian eh, yaitu akan secara berulang ia menugaskan setiap titik data ke sentroid terdekatnya dan setelah itu mempermudah posisi sentroid berdasarkan rata-rata semua titik data yang bergabung dalam klaster tersebut. Nah, proses ini akan berlanjut sampai posisi sentroidnya itu tidak lagi banyak berubah atau klaster sudah stabil. Nah, dalam proyek ini, kami akan menerapkan Keymatch ini untuk melakukan segmentasi pelanggan pusat perbelanjaan dengan fokus pada data pendapatan tahunan dan skor pengeluaran pelanggan. Nah, jadi untuk proyek ini, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya menggunakan dataset real dari platform Kaggle, yaitu dataset Mal Customer. Untuk datasetnya itu ada di sini. Ini. Nah, datanya itu saya ambil dari sini. Terus juga data-data tersebut sudah saya upload juga di sini, bisa kita lihat di sini, no customer CSV dalam format CSV ya. Nah, jadi di sini dia itu ada customer ID, gender atau jenis kelamin, ada usia, terus annual income, sama spending score. Nah, jadi ini kayak pendapatan sama pengeluarannya gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke codingannya. Nah, jadi di dalam codingannya ini saya menggunakan eh, eh, library, yaitu ada NAPI, Pandas, Matplotlib, sama sklearn preprocessing. Nah, jadi di sini saya itu mulai dari dev Euclidean distance. Nah, jadi di sini untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik. Terus di sini ada inisialisasi centroid yang kita pakai sebagai titik-titiknya itu. Di sini kita menginisiasikan kestroidnya secara acak dari titik data. Terus di sini ada assign to cluster, yang mana di sini kita menugaskan setiap titik data itu ke centroid terdekatnya. Nah, jadi dari titik-titik dari centroid-centroid nanti, dia itu akan terdapat titik-titik yang eh, akan ter- terpusat ke titik terdekatnya gitu. Selanjutnya di sini ada update centroid memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata titik data di setiap cluster. Nah, jadi di sini saya juga menggunakan
ada Keymes manual. Keymes manual ini kayak implementasi algoritma clusteringnya secara manual, mengembalikan list cluster. Nah, jadi yang pertama itu dia ini kami memiliki fungsi-fungsi yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu lalu ada juga fungsi Keymes manual, terus dev dev Keymes manual, lalu ada di sini kita menggunakannya itu untuk mengkoordinasi sebuah langkah di dalam sebuah perulangan iteratif. Nah, jadi di setiap iterasi itu dia menugaskan ulang titik data ke sentroid terdekat, lalu menghitung ulang sentroid tersebut, lalu proses ini akan terus dia lakukan secara berulang-ulang sampai sentroid tidak berpindah secara signifikan dan dia itu menandakan konvergensi gitu. Selanjutnya di sini ada juga bentar, jadi sebelum menjalankan key match ini kita perlu menentukan beberapa nilai key atau nilai jumlah klasternya yang optimal. Nah, jadi di sini kami menggunakan metode elbow. Ini kita implementasikan dari basis eh, mana ya? Dari basis print menjalankan ini, menjalankan elbow method untuk menemukan K yang optimal. Nah, jadi di sini kita jalankan. Nah, langsung aja mungkin saya akan jalankan aja. Nah, jadi di sini pertama itu kita menggunakan elbow method untuk keyman clusteringnya. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah grafik. Di sini kita itu mencari titik siku yang dimana penurunan WCSS-nya mulai melambat secara signifikan. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat titik sikunya itu yang paling jelas itu seringkali terlihat pada key sama dengan 5 atau menunjukkan bahwa 5 cluster adalah jumlah yang paling optimal untuk membagi pelanggan ini. Nah, jadi di codingannya itu kita sudah uh, mengatur optimal key-nya itu sama dengan 5. Nah, jadi berdasarkan analisis dari elbow method ini kami menetapkan bahwa key-nya ini sama dengan 5 karena tadi kan udah kita coba menggunakan elbow method. Nah, selanjutnya kalau kita buka lagi tadi hasilnya, selanjutnya, nah di sini ada hasil dari keyman clustering untuk key sama dengan 5 untuk segmentasi pelanggan. Nah, bisa kita lihat di sini ada keterangannya mulai dari titik X ini sebagai centroid cluster. Nah, titik X ini yang seperti saya jelaskan tadi, dia ini merupakan centroid cluster terus di sekitar centroid cluster ini sebagai titik di mana nanti akan ada titik-titik yang eh, titik-titik yang terbagi menjadi beberapa cluster itu sesuai dengan centroid cluster terdekat mereka. Misal kayak cluster satu ini dia centroid clusternya ini karena dia itu titik-titik ini paling dekatnya kan ke centroid cluster ini. Nah, mungkin saya akan langsung saja untuk menjelaskan dari hasil yang saya dapatkan ini ya. Nah, di sini ada grafiknya itu mulai dari skor pengeluaran atau normalized skor pengeluaran. Terus di sini ada pendapatan tahunan. Nah, jadi bisa kita lihat dari yang pojok kiri bawah ini. Nah, di mana dia ini skor pengeluarannya itu cukup rendah, terus pendapatan tahunannya itu juga cukup rendah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang memang pendapatannya rendah dan pengeluaran juga rendah. Bisa dibilang ini kayak ya orang yang emang pendapatannya segitu, terus juga dia tahu pendapatan segitu, jadi pengeluarannya juga segitu gitu, sesuai dengan pengeluarannya, sesuai dengan pendapatannya. Nah, di sini ada yang klaster nomor 2 ini klaster 3 deh. Ini klaster nomor 2 bisa kita lihat sini. Klaster nomor 2 ini menunjukkan bahwa pendapatan tahunnya itu rendah, tapi bisa kita lihat di sini skor pengeluarannya itu cukup tinggi. Berarti dia ini kayak eh, mementingkan gengsi gitu. Jadi kayak pendapatan tahunnya kecil, tapi dia malah mengeluarkan pengeluaran yang cukup tinggi atau yang bisa dibilang tinggi ini. Nah, di sini
Klaster satu di sini bisa dibilang pendapatannya cukup, terus juga pengeluarannya juga tidak terlalu lumayan banyak gitu. Nah, untuk klaster kelima ini juga ada yang pendapatannya lumayan pendapatannya lumayan tinggi, terus pengeluaran juga lumayan tinggi. Nah, yang menarik itu ada di klaster 4 sama 5. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini untuk klaster yang 5 dulu, klaster 5 ini bisa kita lihat dia pendapatan tahunnya itu cukup tinggi, namun beberapa ini pengeluarannya itu rendah gitu. Berarti ini menunjukkan orang-orang yang menurut saya dia ini menggunakan uangnya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak mungkin dia itu membeli sesuatu itu sesuai kebutuhannya. Bisa kita lihat pendapatannya lumayan tinggi, namun pengeluarannya juga nggak terlalu besar gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk yang klaster 4 di sini pendapatan tahunannya bisa dibilang tinggi, terus pengeluarannya juga biasa-biasa saja, sama seperti yang sebelumnya gitu. Jadi untuk hasil yang didapatkan itu bisa dibilang seperti ini. Bisa dibilang untuk yang klaster 4 dan 5 ini dia ini klaster yang hemat gitu. Nah, jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah segmen yang menarik dengan pendapatan tahunan ada beberapa itu yang pendapatan tahunnya rendah tapi skor pengeluarannya itu cukup tinggi. Jadi mereka ini merupakan sebuah bisa dibilang pembelanja aktif karena mungkin bisa dibilang ada kan orang yang responsif terhadap diskon-diskon gitu. Mungkin untuk klaster ini bisa dibilang hasilnya kayak gini terus bisa saya simpulkan lagi untuk yang pertama tadi kan kita mulai dari codingannya kita buat terlebih dahulu terus kita menentukan datasetnya itu mau yang kayak gimana sesuai dengan kebutuhan kita seperti tadi saya menggunakan datasetnya itu ma customer atau customer di perbelanjaan pusat perbelanjaan gitu. Nah, jadi saya mengambil dataset dari Kaggle terus di sini yang pertama itu tadi kita menentukan key-nya dulu untuk menentukan berapa jumlah klasternya, terus nanti ada kita buat dulu untuk centroid clusternya atau center-centernya, terus dilanjutkan dengan eh, segmentasi pelanggannya atau hasil yang kita lihat, hasil akhir yang kita lihat ini. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya maaf apabila banyak kurangan. Eh, saya sebelumnya disclaimer dulu, saya di sini mengerjakannya bisa dibilang juga sambil belajar-belajar, terus juga di sini mata kuliah AI ini saya banyak mendapat pelajaran baru, mulai dari kita bisa mengenal teknik-teknik seperti yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen, mulai dari teknik searching, teknik learning, terus juga teknik reasoning dan masih banyak teknik lainnya. Terus juga di sini saya mengenal beberapa algoritma. Contohnya ini yang saya gunakan itu ada K-means, clustering, terus juga ada forward chaining, terus masih ada algoritma-algoritma lainnya. Mungkin bisa dibilang saya masih perlu banyak belajar untuk kedepannya. Demikian dari saya tutup. Yang pastinya saya akan belajar-belajar lagi habis ini. Terus, maaf apabila ada salah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.